Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan semua jajaran pegawai Universitas Islam Indonesia semua yang saya hormati. Saya mau mengkaji halaman 173 ya, 173. Tepatnya dimulai dari 173 nanti sampai beberapa halaman ke depan. Di sini dikatakan oleh Sayyidina bin Abdis Salam, jadi ada cerita. Ya saya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibti ya, apa? Al-Qibti ya. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, ini kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala cerita, beliau di kawasan Madian, saya pernah di Wadi Musa itu, sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajada ummatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus wajada min dunihim mur'ataini apa? Tajudan. Qala ma khatbukuma, terus qala ta la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi ma'rudan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu memang aturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu warasatul. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah itu. Akhirnya ini cerita ya, tapi ini nyata. Artinya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syekhun kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah, kamu ngambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, lah ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina bin Abdis Salam, adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal maturun itu nggak bisa. Jadi itu keliru itu nggak modal itu. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan bi misli al afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa.
Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih obat itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang terus bilang, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama ndak itu beda. Saya ulang lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngendikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaita lana. Pakai kata ajrum, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafaan, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Kata cerita itu entah kena angin entah apa, yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok gitu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putri Nabi Syuaib kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, contohnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang nggak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu nggak ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu orang atur wontok tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usir putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi, putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apal, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat gitu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran tuh kadang hanya melihat tumit. Mewahnya bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib menghentikan, inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini ala antajurani samanya idan. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau menghentikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syuaib,
Fa'in asmamta asron famin indik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wama uridu an asyukka alaik. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Singkat cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi, jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya agak ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu di rumah. Itu kadang model balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem, salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram itu karena trik itu kategorinya itu. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong nggak kanggu, kalau dalam faraid mantu itu orang nggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Sayyidzuddin bin Abi Salam adalah satu tarikh, satu manaqib itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Sayyidzuddin bin Abi Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000. Itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran. Seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ingin dapat imbalan. Nabi Muhammad membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga kiai itu memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar. Saya tuh tidak pernah kepikiran di UI, di Wongpi atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Sehingga dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Terus kata Nabi Isa, ibadah itu tujar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tujar. Terus jalan lagi ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ubad. Ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan itu namanya ubad, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga, itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungnya gitu. Ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai Allah. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Terus kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan
neraka. Alam akun ahlan anu to'ah. Apa terus aku iku ora pantes mbok sembah? Gue tetap pantes Gus. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai tak tanya, ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali, enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas gak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah Gusti, rugi ngapain kan masalah gitu. Makanya sebetulnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat Rahman, sangat Ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Robi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa itu? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau membakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa ya? Doanya Robiah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang saya saja. Karena ini sudah ilah dari jatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya tuh. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Tuhan di mana-mana Tuhan, kapanpun sebagai Tuhan. Nah, di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat. Jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun. Kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab. Kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai Qa'ri Jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa itu susahnya.
benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Wah, enggak apa ya? Wah, semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa Mbak. Terus masyhur itu Sayyidina Ali ngendikan, "Atajizu an wasfi makhluqin mislah." Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Sehingga semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Itu termasuk yang diajarkan Sayyiduddin bin Abdussalam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattaquwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaquwah atau fattakuni ya udah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita ada mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu. Dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Pedagang. Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah buat jadi mitra dagang. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke surga. Kata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya, nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Toat terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya, ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan, kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Akhirnya ya sudah Gusti saya masuk surga karena fadl kamu, karena tidak jadi sudah karena kamu. Artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh, bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man.